Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Wirda Humaira. Kali ini kita akan membahas mengenai 3 puisi, yaitu karya penyair sastrawan Indonesia, yakni Chairul Anwar, Sutarji Kazum Bahri, dan Amir Hamzah, untuk membuktikan pendapat dari Herman J. Waluyo bahwa puisi itu terdiri dari unsur keindahan dan unsur makna. Nah, apakah benar? Mari kita buktikan ya. Pendapat dari Herman J. Waluyo adalah bahwa puisi dibangun oleh 2 unsur penting, yakni struktur fisik dan struktur batin. Yang mana struktur fisik puisi adalah keindahan, sedangkan struktur batin adalah makna dari puisi tersebut. Jadi di sini kita akan membuktikan pendapat dari Herman J. Waluyo ini benar atau tidak. Dengan itu, kita akan menganalisis 3 puisi dari penyair-penyair sastrawan Indonesia, yaitu Amir Hamzah, Chairul Anwar, dan Sutarji Kazum Bahri. Tentu saja, kita menganalisisnya berdasarkan pendapat dari Herman J. Waluyo, yaitu manfaat dan keindahan. Nah, keindahan ini berupa rima, majas atau gaya bahasa, serta diksi atau pemilihan kata. Sedangkan manfaat kita bisa lihat dari amanat, baik itu tersurat maupun tersirat yang ada pada puisi penyair tersebut. Dan dari setiap penyair tersebut, kita akan memilih 2 puisi. Penyair pertama adalah Amir Hamzah. Puisi yang saya ambil berjudul Subuh dan Terbuka Bunga. Puisi Subuh ini bertemakan religius atau agama. Dari unsur keindahan, yang pertama rima. Puisi Subuh ini memiliki rima berangkai yang terdapat pada bait 4, AA, BB. Kemudian gaya bahasa atau majas. Pada puisi Subuh ini terdapat majas personifikasi yang mana terdapat pada larik bulan seorang tertawa terang. Disebutkan bahwa majas personifikasi adalah mengibaratkan benda mati seperti hidup. Kemudian diksi atau pemilihan kata terdapat tabu, yang mana pertanda bahwa bunyinya geduk-beduk untuk menandakan sudah masuk waktu sholat. Kemudian ada sepi sunyi, menandakan lokasi pada waktu subuh itu sepi. Lalu ada tertawa terang, yang mana seseorang sendiri tertawa dan gembira menyambut waktu subuh. Kemudian ada tersentak duduk, yang mana berarti pada subuh tersebut dia tiba-tiba terbangun. Kemudian ada panggilan jaya, yang mana diartikan bahwa suara azan subuh itu merupakan panggilan. Kemudian ada meremang, yang mana terlihat bunyi terkibar di bunga. Kemudian ada bisikan setan debur gemuruh, yang artinya setan berbisik waktu subuh tersebut dan mulailah kantuk datang kembali. Lalu ada terbaring badanku tiada berkuasa, yang mana godaan setan tersebut membuat dia tidur kembali. Kemudian ada awan dendang, yang mana hati kecil itu tidak ikut terlena oleh godaan setan tersebut. Kemudian terakhir ada menangis bersuara seni, yang diartikan ia menangis karena menyesal tidak dapat terjaga dan mendirikan kewajiban tersebut, yaitu sholat. Itulah berdasarkan unsur keindahan. Selanjutnya berdasarkan manfaat, yakni amanat yang terdapat pada puisi tersebut, yaitu bergelutlah dengan keadaan
batin demi menjalankan kewajiban religius yaitu sholat agar tidak menyesal kemudian. Lalu yang kedua, hati tidak terlayang di awan dendang. Puisi kedua karya Amir Hamzah adalah Terbuka Bunga yang bertemakan perasaan jatuh cinta ketika orang ini dulunya pernah merasakan sakitnya patah hati. Menurut unsur keindahan, yang pertama rima, digunakan rima dengan bunyi vokal yang sama di akhir kalimat yaitu bunyi vokal U. Adanya rima ini dimaksudkan untuk membentuk keindahan di saat membaca puisi tersebut. Yang kedua adalah majas. Majas yang digunakan personifikasi di mana terdapat kata-kata yang mengkiaskan benda dengan manusia, misalnya melaya-laya mengintip restu senyummu. Yang ketiga diksi. Kedudukan kata dalam turunan puisi tersebut dapat menerjemahkan ruang waktu, falsafah, amanat, dan yang lainnya. Contoh diksinya adalah kembang rindang, melaya-laya, bunga sunting hatiku, dan bunga lampau. Selanjutnya, berdasarkan makna ataupun amanat yang terdapat pada puisi Terbuka Bunga karya Amir Hamzah adalah, dengan mengelompokkan bunga ini, layulah bunga lampau kekasihku. Kebahagiaan sekarang semoga dapat melupakan kejadian di masa lalu. Dari puisi karya Amir Hamzah yang berjudul Subuh dan Terbuka Bunga, dapat disimpulkan bahwa puisi tersebut sama atau mengikuti pendapat dari Herman J. Waluyo karena adanya makna dari puisi tersebut serta keindahan yang terdiri dari rima, majas, serta diksi. Penyair yang kedua adalah Chairil Anwar. Di sini saya mengambil puisi berjudul Aku dan Selamat Tinggal. Puisi pertama berjudul Aku karya Chairil Anwar bertemakan kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keindahan rima, larik 1-4 berakhir rima U, larik 5 dan 6 berakhir rima eng, larik 9 hingga 13 berakhiran I. Majas yang digunakan adalah hiperbola dan majas metafora. Contoh ungkapan hiperbola dalam puisi tersebut, aku tetap meradang, menerjang. Sedangkan metaforanya adalah aku ini binatang jalang. Diksi yang terdapat pada puisi tersebut ialah ku mau tak seorang kan merayu, yang artinya ku tahu. Kemudian, kalau sampai waktuku, yang artinya kalau aku mati. Selanjutnya, tak perlu seduh sedan, yang artinya tak ada gunanya kesedihan. Tidak juga kau, yang artinya tidak siapapun. Berdasarkan makna, amanat yang ada pada puisi Aku karya Chairil Anwar adalah hidup itu penuh dengan perjuangan, sekalipun berat untuk dilakukan, tetapi kita harus berusaha dan bertahan melawan kerasnya kehidupan. Kemudian bertahanlah melawan kesulitan dan berusaha menjadi lebih baik. Puisi yang kedua karya Chairil Anwar yang berjudul Selamat Tinggal. Puisi Selamat Tinggal ini bertemakan perjalanan hidup, yaitu meninggalkan apa yang ada di dalam masa lalu. Pada unsur keindahan, yang pertama rima, larik 1-3 berrima AAA, larik 4-6 berrima UUU, larik 7 dan 9 berrima AA, dan larik 9 hingga 11 berrima AAA. Sehingga rima yang terdapat pada puisi ini adalah rima serangkai. Yang kedua adalah majas. Majas yang terdapat yaitu personifikasi yang ada dalam ungkapan ini muka penuh luka. Kemudian diksi yang terdapat adalah 4. Yang pertama, seru menderu yang artinya suara yang terus-menerus muncul. Kemudian
menggelepar, yang artinya berhamburan lalu terlihat semuanya. Kemudian segala menebal, segala mengental, yang artinya semuanya semakin banyak dan sulit, kemudian rumit. Berdasarkan makna amanat yang terdapat pada puisi Chairil Anwar berjudul Selamat Tinggal adalah lupakanlah masa lalu, jadikanlah ia atau masa lalu sebagai pembelajaran untuk menjalani masa depan. Dari menganalisis dua puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku dan Selamat Tinggal, dapat kita simpulkan bahwa di dalam puisi tersebut adanya pendapat Herman J. Waluyo, yang mana puisi terbentuk dari unsur keindahan dan maknanya. Di sana kita temukan adanya rima, diksi, serta majas, serta makna ataupun amanat dari puisi Chairil Anwar tersebut. Penyair yang ketiga adalah Sutarji Kalzum Bahri. Di sini saya mengambil dua puisinya yang berjudul Tapi dan Para Peminum. Puisi pertama, karya Sutarji Kalzum Bahri berjudul Tapi. Bertemakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Unsur keindahan, yaitu rima, terdapat rima sejajar karena terletak pada seluruh baris yang ada pada puisi tersebut. Bisa dilihat adanya kata aku bawakan padamu, tapi dan bilang. Kemudian majas atau gaya bahasa yang terdapat adalah hiperbola atau melebih-lebihkan yang terdapat pada ungkapan aku bawakan mayatku padamu. Mu di sini artinya sang pencipta. Selanjutnya, diksi. Pada puisi Sutarji Kalzum Bahri yang berjudul Tapi, diksinya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pertama gambaran manusia, gambaran kesakitan, dan gambaran usaha. Gambaran manusia dipilihkan diksi aku dan kau, yang mana aku manusia dan kau diibaratkan sebagai pencipta atau Tuhan. Ada mayat yang berarti sudah meninggal, kemudian arwah, lalu roh. Selanjutnya gambaran kesakitan yang digambarkan dengan diksi resah dan duka. Yang terakhir gambaran usaha yang mana digambarkan dengan diksi bawakan, bilang, dan datang. Yang bisa kita bilang itu merupakan kata kerja. Berdasarkan maknanya, amanat yang bisa diambil dari puisi Tapi karya Sutarji Kalzum Bahri adalah manusia tidak boleh merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, karena di atas kita masih ada langit, yaitu Tuhan atau Sang Pencipta. Hakikatnya setiap manusia kelak akan kembali kepadanya. Puisi yang kedua, karya Sutarji Kalzum Bahri yang berjudul Para Peminum. Puisi Para Peminum ini bertemakan kehidupan, yaitu tentang meraih cita-cita yang diinginkan. Keindahannya berdasarkan rima itu adalah AABB yang terdapat pada lirik mereka oleng tapi mereka bilang kami takkan karam dalam laut bulan. Yang kedua ada majas. Majas yang terdapat adalah personifikasi dalam ungkapan gunung mabuk dan memetik bulan. Selanjutnya diksi. Pemilihan diksi di sini ada mendaki yang artinya sedang meraih. Kemudian memetik bulan yang artinya berhasil. Lalu mereka oleng artinya lelah. Selanjutnya takkan karam yang artinya tidak akan menyerah. Mereka nyanyi-nyanyi artinya tetap gembira. Lalu mereka menyimpan bulan yang artinya mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Berdasarkan maknanya, amanat yang terkandung ataupun terdapat pada puisi Para Peminum ini adalah keberhasilan tetap memihak orang yang tak mudah putus asa. Amanat yang kedua, berusahalah untuk mengedepankan sesuatu walau sesuatu itu
tidak mungkin untuk digapai. Dari dua puisi karya Sutarji Kalzum Bahri, yaitu berjudul Tapi dan Para Peminum, kita dapat simpulkan bahwa adanya pendapat Herman J. Waluyo di sana. Karena dalam menganalisis kita temukan rima, diksi, serta majas, dan adapun amanat yang disampaikan dalam dua puisi tersebut. Oke teman-teman, setelah kita selesai menganalisis puisi dari tiga penyair, yaitu Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarji Kalzum Bahri, maka terbuktilah bahwa pendapat dari Herman J. Waluyo adalah benar, yang mana pendapatnya adalah puisi terdiri dari unsur-unsur penting, yaitu yang pertama dari fisik, yang mana keindahan, dan yang kedua itu adalah makna. Di sini kita temukan pada setiap puisi yang kita analisis adanya unsur keindahan yang dibentuk dari rima, diksi, serta gaya bahasa, serta adanya makna. Nah, semoga dengan menganalisis puisi untuk membuktikan pendapat dari Herman J. Waluyo menambah pengetahuan teman-teman tentang dunia sastra, dan semoga teman-teman dapat memahaminya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.